Halo, Leo. Oke. Hai Leo. Halo juga Crosswatcher. Lagi memantau Leo ya. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Leo. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja. Kita lihat prediksi untuk Leo bulan September 2024 ya. Oke. Aku ngerasa September 2024 kamu akan banyak merenung. Kamu akan banyak evaluasi diri, merenungkan semua yang terjadi. Jadi kalau ada harus diperbaiki ya perbaiki aja gitu. Termasuk ingin perbaiki hidup, ingin perbaiki keuangan, kerjaan ya. Jadi kamu bisa melakukannya gitu. Aku ngerasa ini beberapa mungkin jadi cepat lelah, jadi cepat habis energinya. Makanya menghadapi orang-orang itu rasanya capek, cepat habis energi. Entah menghadapi dia, menghadapi mereka ya gitu rasanya. Jadi kalau belum siap hadapi orang-orang ya nggak usah dulu. Belum siap menghadapi mereka-mereka ya jangan dulu. Mending fokus ke diri sendiri dulu. Ya. Tuh. Kemudian aku ngerasa ini beberapa ya. Harus mencari inspirasi, mencari ide-ide kreatif gitu. Ya, supaya lebih maju, supaya lebih berkembang dalam kerjaan, dalam mencari uang. Gitu. Kayak apa ya? Ya semoga di September kamu lebih semangat lah. Lebih semangat membangun hidupmu. Semangat untuk lebih kreatif ya. Kreatif lah, mencari uang atau bekerja, berkarya begitu ya. Tapi memang ini kelihatan seperti gampang capek, gampang lelah ya. Beberapa soal fisik, tapi beberapa soal mental. Kayak ya kadang nggak ada sebabnya. Kadang nggak ada penyebab atau nggak tahu alasannya ya. Bisa gampang capek, gampang lelah. Ini mungkin tentang mental. Jadi ada saat-saat ya jenuh aja menghadapi hidup. Bosan terhadap sesuatu, bosan terhadap seseorang, atau capek, enek, muak gitu. Beberapa ada yang muak gitu ya, entah sama siapa, enek ya sama mereka
Jadi gampang habis energinya, gampang capek. Gitu. Ya kalau memang benar-benar capek, istirahat aja dulu. Kalau ada fase lelah banget, ya istirahat. Istirahatkan dirimu. Oke? Beberapa ini tentang konflik batin, gejolak batin. Ada nih, semacam perang batin sama diri sendiri. Atau gejolak batin ini ke orang lain gitu, ke seseorang. Misalnya apa ya? Ya misalnya masih kesel, masih jengkel sama si itu, masih emosi sama teman, emosi sama keluarga, atau emosi sama seseorang. Masih ada perasaan gitu, konflik batin begitu, bergejolak batin begitu. Ya itu masih ada. Cuma kayak beberapa ini memendam aja. Memendam. Ya mungkin itu juga sih, capek rasanya ya. Itu bikin gampang capek. Gitu. Oke? Kita lihat lagi. Aku ngerasa ada perasaan seseorang atau perasaan mereka ini bisa berubah-ubah sama kamu. Entah teman, keluarga, atau dia ya, ada perasaannya berubah-berubah. Kadang respect, peduli sama kamu. Kadang memikirkan perasaanmu, tapi kadang nggak peduli ya. Ada beberapa gitu. Seperti energinya mut-mutan, seperti energinya berubah-berubah. Kadang bisa hangat, kemudian dingin. Kadang orang ini respect, peduli, tapi kadang masa bodoh gitu. Jadi kan ya diragukan sebenarnya. Oke. Cuma ada beberapa ya mungkin energinya bentrok, berkonflik terus ya. Berseteru terus, konflik batin begitu. Ada memang nggak sejalan, nggak seia, nggak sekata. Mungkin gini ya, kamu ngerasa ada seseorang atau beberapa orang ini buruk, kejam atau tega. Tapi menurut mereka, kamunya yang sensitif, kamunya yang emosional. Jadi kan gak sejalan pemahamannya gitu. Gak sejalan jalan pikiran kalian. Kamu ada asumsi, kamu ada pendapat. Si ini, si itu salah, kejam, tega. Tapi mereka bilang, kamunya sensitif banget, kamunya emosional banget. Mereka bilang, kamu juga begini, kamu juga begitu. Kamu juga ada salahnya. Gitu. Jadi kan ya tidak sejalan gitu sih. Oke. Makanya ini ada membuat batasan, boundaries ya. Ya jaga jarak lah, nggak usah sering ketemu, nggak usah sering komunikasi. Beberapa diaman ya. Atau ya udah hilang respect sebenarnya. Hilang respect itu ya hilang kepedulian. Kayak udah males aja liatnya. Itu ada ya. Oke. Tapi aku lihat seseorang ini masih fokus memperhatikanmu. Seseorang masih mau ngeliatin kamu. Seseorang masih mau memikirkanmu. Fokus ke kamu, itu ada. Beberapa ingin kejelasan untuk hubungan kalian. Beberapa inginkan
Ya semoga hubungan atau relasi ini bisa lebih baik. Oke, ini memang ada merasa bersalah. Ada kok merasa bersalah gitu ya, bisa vice versa. Mungkin ada Leo begitu, ada yang berkaitan sama Leo kayak gitu juga ya. Ada merasa bersalah, ada merasa berdosa. Apa saya terlalu tega, terlalu kejam gitu ya. Ada sih introspeksi diri ya, koreksi diri. Oke. Tapi ada memang kayak ya kalau udah toxic banget ya, udah parah banget. Ini bisa benar-benar membatasi diri. Atau ya mengurang-urangi komunikasi, bahkan sama sekali nggak komunikasi. Itu ada ya. Karena memang ada nih yang merasa muak, merasa enek. Kayaknya masalah itu aja ya. Konflik kita, perdebatan kita, begitu-begitu terus. Jadi ada nih mau pasang batasan, ngeblok, atau apa ya. Ya ada sih. Lebih kayak pasif aja lah. Kalau aktif nanti ribut. Lebih pasif aja, lebih biasa aja. Soalnya kalau terlalu over, nanti drama banget lah, bermasalah terus atau apa ya, itu ada. Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa hal atau problem, masalah bisa aja didiskusikan ya. Tapi kalau ujung-ujungnya pertengkaran, keributan, itu yang akhirnya ya diam-diaman gitu, atau saling bodo amat aja gitu. Kemudian oke. Ini kalian ada memang fokusnya ke kerjaan dulu ya. Fokusnya ke keuangan aja dulu. Karena kamu bisa berhasil kok soal kerjaan, soal keuangan. Kamu bisa meningkat. Oke. Jangan mudah terdistraksi ya. Jangan mudah terpengaruh. Mau drama-drama apapun itu. Karena harus fokus ke satu tujuanmu. Kalau tujuanmu kerjaan, tujuanmu masih mikirin uang, ya itu aja dulu ya. Kalau masih tujuannya itu ya fokusnya ke situ dulu. Supaya nggak amburadul, nggak sumraut, nggak berantakan ya. Jangan gara-gara ada drama di sini, drama di situ, kamu terdistraksi, terpengaruh, atau jadi amburadul gitu ya, jangan ya. Oke. Oke, ada nanti perubahan ya. Atau kamu bisa ciptakan perubahan mulai dari diri sendiri ya. Jadi nggak usah lagi menyalahkan, nggak usah lagi drama-dramaan. Ya, lakukan sesuatu yang positif aja. Lanjutkan hidup dengan langkah-langkah positif supaya ada perubahan positif di hidupmu. Dan itu mulai dari dirimu, ya. Jangan meminta, menuntut, memaksa. Harusnya mereka berubah, bla 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 gitu. Kita nggak bisa mengontrol. Itu di luar kontrol, di luar kendali. Untuk mengubah sesuatu, mengubah seseorang, mengubah mereka, itu sulit rasanya. Yang mending ngubah diri sendiri aja. Artinya ya yang bisa dilakuin, yang bisa diperbuat, yang positif ya. Pasti nanti ada hasilnya begitu ya. Oke. Misalnya ini juga ya, dalam sebuah hubungan, relasi, pergaulan, lingkungan, kalau memang itu
orangnya, lingkungannya tidak bisa berubah, ya kamunya berubah. Kamu berubah, misalnya ya bergerak, berpindah ke tempat lebih positif, ke tempat yang menghargaimu, ya seperti itu. Itulah perubahan juga kan. Oke? Terus merasakan sesuatu, memikirkan sesuatu itu sesederhana mungkin, ya begitu aja. Jadi jangan masalah-masalah kecil dibesar-besarin. Jangan hal-hal sepele, hal-hal kecil itu kayak didramatisasi banget ya. Jangan begitu. Pokoknya ya simpel-simpel aja lah. Baper terhadap sesuatu secukupnya. Overthinking terhadap sesuatu secukupnya. Jadi jangan berlebihan ya. Baper, sensitif, overthinking berlebihan, ya itu nggak enak. Ujung-ujungnya kan bisa sakit lah, gampang capek lah, gampang lemah, letih, lesu ya, gitu. Dan aku lihat nanti keuanganmu bisa naik ini ya, seperti aku bilang tadi, finansial ini bisa naik. Tapi hati-hati juga ya. Hati-hati menggunakan uang. Jangan terlalu boros juga sih. Apalagi yang udah ngerasain sedikit uang, gak ada uang, gak punya uang. Ya nanti kalau ada uang, kalau banyak uang, ya kendalikan diri begitu. Kendalikan diri, mengelola keuanganmu. Jangan sampai keuangan jatuh lagi. Jangan sampai keuangan menurun lagi, begitu ya. Ini beberapa ya memang harus menabung untuk masa depan, atau lebih rajin lagi menabung untuk masa depan, gitu. Oke. Kemudian aku ngerasa kamu ini sebenarnya ya butuh banyak petunjuk, kamu butuh banyak pencerahan. Jadi ya banyak berdoa, ibadah ya. Cari pencerahan, cari jawaban. Bisa lihat pencerahan begini ya. Karena kayak kamu tuh harus dituntun, kamu harus dibimbing. Soalnya nih beberapa dalam kondisi lemah ya. Ada beberapa kita tuh emosional lemah, pikiran, perasaan gampang lemah gitu. Jadi perlu dikuatkan atau perlu kekuatan, perlu pencerahan, petunjuk ya. Supaya kamu ke depannya baik-baik aja, supaya kamu ke depannya tahu harus apa, harus bagaimana. Oke, sampai sini dulu Leo. Ini berapa saja yang cocok bisa Facebook saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.